Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas diskusi kelompok kami, yaitu pelayanan kesehatan DLH di Kota Balikpapan. Dengan anggota kelompok kami yaitu ada Kak Adi Papahinda Talupopu dengan NIM D12 2017 00036. Saya Nawang Sekarkinanti dengan NIM D12 2020 00135. Oktavina Palangan dengan NIM D12 2020 00136. Maulia Zahra Kustanto dengan NIM D12 2020 00144. Salsabella Anjani dengan NIM D12 2020 00158 dan Fadia Anggreni dengan NIM D12 2020 00163. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang kepala dinas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana ketentuan tersebut di atas adalah yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Berikut merupakan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi yang pertama, perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup. Yang ketiga, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup. Yang keempat, pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup. Yang kelima, pembinaan terhadap UPT dan kelompok jabatan fungsional Dinas Lingkungan Hidup. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Slide berikutnya ada alur pelayanan DLH, yaitu prosedur atau mekanisme pelayanan publik Dinas Lingkungan Hidup. Pemohon informasi datang ke loket pelayanan untuk mengisi formulir secara online, permintaan informasi dengan melampirkan fotokopi KTP pemohon dan pengguna informasi untuk perorangan dan untuk LSM atau Ormas, melampirkan fotokopi atau legalitas akte pendirian yang dikeluarkan oleh Kementerian HUM dan HEM. Surat keterangan terdaftar petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik dan setelah melengkapi atau melampirkan fotokopi persyaratan yang telah ditetapkan, selanjutnya dilakukan peninjauan lapangan oleh Kepala Bidang TLPSDA. Lalu diadakan rapat tim teknis untuk produk layanan AMDAL, UKL-UPL, dan TPS Limbah B3. Setelah hasil rapat disetujui, maka akan dilakukan pengesahan surat yang telah ditandatangani oleh Wali Kota dan lamanya 6 hari jam kerja terbitlah produk layanan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Alur dan data informasi. Berikut adalah alur dan data informasi. Pemohon datang ke loket pendaftaran untuk melengkapi persyaratan dan ketentuan yang berlaku, kemudian mengajukan permohonan sifat ke DLH Kota Balikpapan. Setelah diperiksa petugas dan memenuhi ketentuan yang berlaku, maka akan diserahkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, bagian Kepala Bidang TLPSDA, untuk melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan verifikasi lapangan. Dalam 1 hari kerja, jika disetujui, maka akan langsung pembuatan sifat yang ditandatangani oleh Wali Kota Balikpapan, dan setelah 6 hari, maka akan terbit izin oleh Wali Kota Balikpapan, dan sebelum menerima sifat, pemohon wajib menyerahkan 3 bibit pohon ke DLH. Next, selanjutnya akan
dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, jenis sumber dan bentuk pengolahan data. Jenis data ini merupakan jenis data primer karena sumber informasi dari pemohon yang langsung datang ke loket pendaftaran. Bentuk pengolahan datanya dilakukan secara elektronika atau menggunakan komputer sebagai alat penginput data di bawah. Next. Penggunaan data dan informasi. Yang pertama, petugas pendaftaran. Jabatannya sebagai sekretaris subbagian umum. Yang kedua, petugas administrasi, jabatannya sebagai sekretaris subbagian keuangan. Yang ketiga, kepala bidang TLPSDA, jabatannya sebagai kepala dinas lingkungan hidup. Lalu yang keempat, ada tanda tangan SIP PAT, jabatannya sebagai wali kota Balikpapan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Kegunaan dan manfaat dari data dan informasi. 1. Memudahkan dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi, dan penyusunan AMDAL. 2. Membantu dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan. 3. Untuk mendukung keputusan pada program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 4. Untuk mendukung keputusan pada program pengendalian air. 5. Untuk mendukung keputusan pada program pengendalian kerusakan lahan, keanekaragaman hayati, dan ekosistem. Sekian dari presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.